Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Kristen Kalam Kudus Pepatang Siantar. Sudah tidak terasa ya, sudah hari yang terakhir kita akan ujian di hari ini. Dan hari ini anak-anak sekalian di sesi yang pertama nanti akan sama-sama berjuang, bergumul untuk mata pelajaran bahasa Inggris lintas minat. Mari kita persiapkan baik-baik ujian kita bahasa Inggris lintas minat ini. Sedangkan untuk anak-anak kelas 10, hari ini dari sesi yang kedua. Untuk kelas 10 jurusan MIA, ekonomi lintas minat. Sedangkan untuk kelas 10 ilmu-ilmu sosial akan ujian sosiologi. Dan kelas 11 hari ini ada satu saja yang diujiankan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan lagi hati kita. Kita bergumul lagi, kita datang kepada Tuhan, bersyukur untuk pimpinan Tuhan 8 hari. Tuhan sudah memimpin perjalanan ujian kita, dan sekalipun dalam kondisi yang tidak baik, kondisi pandemi, sehingga kita harus ujian online ini, Tuhan terus memberkati dan menolong kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.过去曾访问有你，如今我要亲眼看见你。我的眼里充满着自己，主啊，我要单单看见你，不要只访问有你，我要亲眼看见你，不要只访问有你，我要亲眼看见你，求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己，我要更认识你，我要更亲近你，主啊，让我亲眼看见你。见你，求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己，我要更认识你，我要更亲近你，主啊，让我亲眼看见你，求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己，我要更认识你。
我要更亲近你，主啊，让我亲眼看见你。Ya, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ya, janganlah kita membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi harusnya kita semakin giat. Nah, anak-anakku sekalian, ada satu pergeseran konsep dalam kebiasaan manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang selalu ingin berelasi dengan orang. Kalau dulu manusia makhluk sosialnya itu artinya mereka berelasi dengan orang, kumpul, kongko, dan ngumpul-ngumpul begitu. Kini manusia tetap makhluk sosial, hanya memang dengan cara yang berbeda. Sehingga orang sering menyebutnya sebagai makhluk media sosial. Karena tetap berelasi hanya melalui media sosial, seperti itu. Nah, mengapa? Karena memang pada dasarnya manusia itu selalu haus untuk berelasi. Manusia itu selalu haus mempunyai hubungan dengan orang lain. Makanya sekalipun jarak jauh, sekalipun waktu yang sangat padat, sekalipun sibuk dengan semua kegiatan, tetapi manusia tetap punya kerinduan untuk kumpul. Apakah itu secara fisik ngumpul gitu ya, seperti sekarang kita merindukan ke sekolah. Mungkin sebagian bukan rindu belajarnya, tetapi rindu kumpulnya. Tapi sekalipun tidak bisa, lalu kita bikinlah grup WA dan lain sebagainya supaya kita bisa kumpul. Tetapi pergumulannya, anak-anakku sekalian, ternyata kesukaan manusia berelasi, kesukaan manusia untuk berkumpul, berelasi dengan orang lain itu kadang-kadang tidak berlaku dalam kaitannya dengan Tuhan. Ya. Ketika dengan Tuhan kita sepertinya kadang enggan untuk berelasi, berkumpul dan sebagainya. Itulah sebabnya sampai-sampai ada nasihat khusus dari firman Tuhan kepada kita makhluk sosial ini untuk kita membangun relasi kita secara khusus dengan Tuhan. Membangun relasi kita secara khusus dengan Tuhan. Bukan hanya dengan sesama saja kita ngumpul, kongko, bikin WA group, bikin Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk juga membangun relasi, berkumpul, ya, bertemu dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Ada 3 cara yang umum kita gunakan untuk kita bisa berelasi dengan Tuhan. Yang pertama, manusia berelasi dengan Tuhan yang paling sederhana adalah dengan cara berdoa. Berdoa. Karena di dalam doa itulah kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Kita bisa memohon sesuatu kepada Tuhan. Hari ini kita persiapan ujian, kita bisa berdoa kepada Tuhan, memohon agar apa yang sudah kita pelajari bisa kita ingat, kita mengerti, dan ketika kita menjawab soalnya kita bisa menjawab dengan jujur, dengan benar. Berdoa membawa kita kepada permohonan, pengampunan, bimbingan, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Bahkan keluh kesah kita, kemarahan, kebencian, atau apapun yang ada dalam hati kita, kita bisa bawa itu dalam doa kita. Makanya, doa merupakan cara berelasi dengan Tuhan yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa berelasi dengan Tuhan dengan cara membaca Alkitab. Membaca Alkitab yang kedua. Saya senang sekali ketika kita di sekolah ini, setiap hari, Pendeta Rio selalu kirimkan ayat firman Tuhan, ya, ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya itu. Di hari ini Allah berbicara apa, besok Allah berbicara apa, dan tentunya dalam pembacaan firman itu
Itulah yang akan mengingatkan kita, menguatkan kita untuk kita melangkah lebih baik, untuk kita punya relasi dengan baik dengan Tuhan. Dan yang ketiga, cara kita berelasi dengan Tuhan adalah dengan beribadah, mengabdikan diri kepada Tuhan, berkebaktian. Ya, walaupun selama pandemi ini kita harus di rumah, tetapi tetap saja saya bersyukur gereja-gereja dengan semua cara mencoba menjembatani agar semua jemaat bisa tetap beribadah dan berkebaktian kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita perhatikan ketiga hal ini dengan sungguh-sungguh menjadi perenungan kita di pagi ini sebelum kita menjalani ujian. Allah menciptakan kita sebagai manusia yang suka sekali berelasi. Mari, jangan hanya berelasi dengan teman saja, dengan sesama saja, tapi kita bangunlah relasi dengan pencipta kita. Karena ketika kita berelasi dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, melalui ibadah kita, itu akan menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah pencipta kehidupan kami, Allah yang rindu untuk berelasi dengan kami. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami lagi bagaimana Engkau rindu ya Tuhan punya relasi yang baik dengan kami. Biarlah kerinduan Tuhan itu tidak bertepuk sebelah tangan, karena kami pun rindu bisa membangun relasi dengan Tuhan. Kami mau belajar punya waktu khusus berdoa kepada Tuhan. Kami mau belajar punya waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan kami tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun dalam keadaan yang tidak ideal. Berkatilah kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Berkati juga hari ini kami akan ujian. Kiranya Tuhan yang memberkati agar kami bisa ujian dengan benar, dengan jujur, dan Tuhan yang akan memberkati semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ujian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.